Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah Aini dengan NIM 22020529 dari kelas F. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat untuk memenuhi UTS saya, yaitu UTS Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai demokrasi. Baiklah, adapun nilai-nilai demokrasi yaitu pengertian nilai demokrasi, tujuan nilai demokrasi, manfaat nilai demokrasi, fungsi nilai demokrasi, indikator-indikator nilai demokrasi, dan yang terakhir ada contoh-contoh nilai demokrasi. Oke, kita masuk ke pengertian nilai demokrasi. Apa sih pengertian nilai demokrasi? Nah, nilai demokrasi adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai makhluk sosial dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul di lingkungan tersebut, dan sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman. Selanjutnya, ada tujuan nilai demokrasi. Ada beberapa, yaitu yang pertama, mendidik siswa dan mengantarkan mereka menuju kedewasaan dan juga mencegah terjadinya perselisihan antar siswa. Kedua, memberikan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial, dan juga mengurangi konflik yang terjadi antar siswa. Yang ketiga, komunikasi antar siswa terjalin lebih intens dan menerima pendapat orang lain yang berseberangan dengan pendapat kita. Yang terakhir, terwujudnya kerjasama dan terhindar dari pertikaian sesama siswa, dan menjunjung tinggi sikap jujur dan pikiran yang sehat. Kemudian, ada fungsi nilai demokrasi. Yang pertama, membangun pribadi yang peduli terhadap sesama lingkungan, membentuk karakter dan integritas yang bermakna dalam kehidupan. Ketiga, mewujudkan kerjasama siswa agar terhindar dari pertikaian sesama siswa. Keempat, menciptakan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat dan persaudaraan antara guru dan juga siswa. Selanjutnya, ada manfaat nilai demokrasi. Ada berbagai menurut pandangan, yaitu yang pertama, menurut Ngalim Purwanto. Menurut Ngalim Purwanto, manfaat nilai demokrasi itu membuat siswa memiliki tanggung jawab, meningkatkan rasa empati sesama siswa, dan juga terbangunnya nilai demokrasi yang baik antar siswa. Dan menurut Zainal Arifin, manfaat nilai demokrasi yaitu menghormati dan melindungi antara sesama siswa, memahami kewajiban diri sendiri, menciptakan komunikasi yang aktif, serta memberikan kesejahteraan bersama. Kemudian, menurut Kunandar, manfaat nilai demokrasi yaitu rasa hormat terhadap harkat sesama siswa, meningkatkan rasa empati sesama siswa, dan juga setiap siswa memiliki perubahan ke arah pikir yang sehat. Dan manfaat nilai demokrasi itu memiliki kesetaraan sebagai siswa di sekolah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama, dan juga meningkatkan kerjasama sesama siswa dan mengembangkan daya pikir siswa. Kemudian ada indikator-indikator nilai demokrasi. Nah, yang pertama itu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan masyarakat yang sedang berubah dan menjamin tegaknya keadilan. Kedua, memberikan kebebasan dalam hal yang diinginkan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dan saling menghargai terhadap sesama. Ketiga, mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah dan mufakat. Pemilihan ketua kelas secara terbuka dan saling menghargai pendapat orang lain. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai demokrasi di dalam sebuah lingkungan sekolah maupun masyarakat tidak secara langsung ditanamkan pada diri seorang tersebut, melainkan melalui tahap demi tahap.
Kemudian juga ada contoh-contoh demokrasi, itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, dan juga di lingkungan dalam bernegara. Yang di lingkungan keluarga itu berlaku adil kepada semua anggota keluarga, bebas mengeluarkan pendapat, mendahulukan kepentingan bersama, dan mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah. Di lingkungan sekolah, pemilihan ketua kelas dengan cara voting atau musyawarah, saling menghargai pendapat orang lain, tidak ada diskriminasi, dan menerapkan jadwal piket bergilir. Di lingkungan tempat tinggal, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Gotong royong dengan semua warga, musyawarah rutin, dan juga melakukan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, demokrasi bernegara. Nah, pemilu presiden dan wakil presiden, pemimpin bisa menjalankan tugas sesuai amanat. Lanjut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai demokrasi ada 6. Yang pertama, adanya tingkat kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah, adanya kualitas pemahaman demokrasi siswa di sekolah. Kedua, adanya partisipasi siswa di lingkungan sekolah serta adanya toleransi antara siswa di sekolah. Ketiga, memiliki sikap peduli dalam semua kegiatan sekolah dan memiliki sikap yang baik dalam mengambil keputusan. 4. Memiliki karakteristik siswa yang baik serta adanya potensi yang baik untuk dikembangkan. 5. Tingginya inisiatif kebijakan siswa serta perkembangan inovasi baru dalam semua aspek. Dan keenam, memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Nah, jadi dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai demokrasi adalah dengan adanya kepedulian terhadap pendidikan yang turut menunjang pendidikan kualitas belajar siswa dan dapat memahami adanya perbedaan di lingkungan sekolah. Faktor-faktor dalam nilai demokrasi dapat menjadi penentu keberhasilan dan kualitas demokrasi di sekolah. Kemudian, adapun cara menanamkan nilai demokrasi, yaitu dengan nilai demokrasi dapat ditanamkan kepada peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang bertujuan dan mengembangkan menanamkan nilai luhur budaya bangsa Indonesia, mencari metode-metode kreativitas setiap warga, nilai toleransi, menghargai perbedaan pendapat, dan menghormati sesama. Kepercayaan diri dan taat pada peraturan yang berlaku. Sikap demokrasi perlu dimiliki oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Demokrasi yang baik dan benar harus ditanamkan sejak dini. Hal ini dilakukan agar tidak memahami pemahaman masyarakat mengenai demokrasi. Cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi yaitu melalui dengan pendidikan. Macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer, di mana demokrasi ini memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlemen. Yang kedua ada demokrasi langsung. Demokrasi ini di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung. Nah, ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen, dan demokrasi ini merupakan bentuk paling umum di seluruh dunia. Keempat, ada demokrasi Pancasila, demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa. Yang kelima, demokrasi presidensial, suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Keenam, ada demokrasi liberal, sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Nah, ada sedikit sejarah singkat tentang demokrasi. Nah, gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan berlangsungan sebuah negara. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut.
Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Hingga pada saat memasuki abad ke-6 sampai abad ke-15 Masehi di Eropa, gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meski hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Jadi, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan yang berjudul tentang nilai-nilai demokrasi. Lebih dan kurangnya, jika masih banyaknya kesalahan pada diri saya dan juga penyampaian saya dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.